berdasarkan serat Palungguan daerah Narawita itu tadi ditunjuk penguasa di Ngawi. betul. Yang kita kenal sebagai Patih Pringgokusumo. Kenapa dia menunjuk Pringgokusumo ada di sini? Padahal itu masih berkecamuk loh, Prang. Ini kepatihan dengan Benteng Pendem ini ternyata ada garis lurus ya. Perjanjian Spres sendiri menjadi salah satu tonggak peristiwa sejarah yang sangat penting. Spres itu ya di pertemuan sungai Bengawan Solo dengan Bengawan Madiun. Ada kesepakatan yang nantinya itu akan mengintervensi kadipaten-kadipaten setelah pasca perjanjian Giyanti. Kepatihan ini kelanjutannya ini mau diapain nih Ngawi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rahayu sagung dumadi. Kembali lagi dulur-dulur dalam acara podcast Umu-umuan Sanggar Omah Joglo. Di sini kita akan membahas tentang sejarah dan kebudayaan pada khususnya yang ada di Kabupaten Ngawi. Kemarin kita sudah membahas tentang sejarah Ngawi, Kadipaten Jogorogo, dan juga yang paling terakhir kemarin yang sedikit menimbulkan pro dan kontra adalah sejarah mengenai Benteng Pendem. Kali ini, malam hari ini, kita akan membahas satu lokasi lagi yang juga menjadi peninggalan sejarah kebudayaan yang ada di Kabupaten Ngawi, yakni tentang Kepatihan Ngawi yang tidak bisa dilepaskan dari seorang tokoh sosok yang disebut dengan Patih Pringgokusumo. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan para narasumber pengumuk. Nah, ini pengumuk ini yang akan mengumukkan apa saja tentang yang terkait dengan kepatihan, tentang Patih Pringgokusumo, dan mungkin nanti sejarah yang terjadi di Ngawi sekitar medio tahun 1800-an awal dan setelahnya. Baik, langsung saja kita kenalkan yang pertama. Ini mulai dari sisi sana. Wah, ini seharusnya yang terakhir ini karena sebagai seorang yang provokatif dan propagandis ini harusnya terakhir. Tapi tidak apa-apa, kita kenalkan yang pertama yaitu Pak Atong Agus Patoni. Ya. Rahayu Pak Atong. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih pemirsa umu-umuan apa? Sejarah dan budaya. Sejarah. Jadi, oke, selamat apa puasa Ramadan. Oke, ini. Siap, oke, baik. Yang kedua yaitu ini adalah newcomer, belum pernah ke sini, tapi nanti kita akan explore lebih dalam. Beliaunya adalah Mas Hafid. Rahayu Mas Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliaunya adalah salah satu tokoh muda di Ngawi juga yang berkecimpung di dunia pendidikan dan kebudayaan. Nah, nanti akan kita explore bagaimanakah informasi-informasi yang ada dari perspektif Mas Hafid. Dan yang ketiga, nah ini tidak asing lagi, yang membuat geger Ngawi tentang terkait Benteng Pendem, Benteng Pendem Neraka Jawa, yang bikin geger ini, Mas Asep. Nah, beliaunya sebagai wartawan juga ya, Mas Asep ya, dari pers dan sekaligus sebagai penggiat sejarah entusias yang mencoba untuk menggali lebih dalam bagaimanakah sejarah yang ada di Ngawi. Rahayu Mas Asep. Rahayu Mas. Dan yang terakhir tidak asing lagi, Bung Tono, pegiat sejarah juga, budaya juga, dan tidak lupa pegiat kopi Ngawi yang luar biasa. Kopi Ngawi ini ekselsanya. Rahayu Pak Ton. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja terkait dengan sejarah di Kabupaten Ngawi, ada satu spot yang mungkin terlupa
dari kajian-kajian dan juga literatur sejarah yang ada. Tempat tersebut adalah Kepatihan. Langsung saja kita menuju yang pertama, Mas Hafid. Ini Kepatihan di Kabupaten Ngawi ini, atau mungkin kita menyebutnya Kadipaten ya dulu ya. Sebenarnya tahun kapan Kepatihan ini dibangun dan dalam rangka apa sih sebenarnya Kepatihan ini? Oke, terima kasih Mas Gandhi. Kita bicara tentang Kepatihan, kita tarik ke belakang dulu ya, ke belakang dulu sekitar tahun 1755 pasca perjanjian Giyanti. Itu kan ada pembagian wilayah. Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dilanjutkan dengan perjanjian Jatisari. Perjanjian Jatisari yaitu membagi kebudayaan, adat, tradisi sampai dengan pembagian ageman. Ya, yang beredar di masyarakat itu kebanyakan menganggap ini gagrak Solo, ini gagrak Jogja. Itu yang betul yang mana? Itu dasarnya dari perjanjian Jatisari. Itu tahun berapa Mas kalau Jatisari? Yang di Jatisari kan setelah perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Perjanjian Jatisari 15 Februari 1755. Berarti itu dalam tahun yang sama ya, dalam tahun yang sama. Giyanti dengan Jatisari. Nah, selanjutnya di tahun 1828 di eranya Sultan Hamengkubuwono ke-5 itu ada Piagam Sultan. Nah, menempatkan yaitu Ngawi dijadikan daerah Narawita. Narawita yaitu daerah Palungguhan Bupati Wedono Monconegoro Bang Wetan. Nah, selanjutnya tanggal 31 Desember 1830 ditetapkan Bupati pertama Ngawi, yaitu Raden Ngabehi Somo Digdo. Dari 1830 sampai 1832, 1832 sampai 1834 Raden Ngabehi Malang Nugroho, 1834 sampai 1837 Adipati Kertonegoro. Nah, Mas Hafid, ini berarti ada jangka waktu 2 tahun ya, sebelum betul. Ditetapkan on the region yang ada di Ngawi. Nah, itu nanti kita akan bahas tentang perjanjian Sepreh ya. Nah, itu berarti dalam jangka waktu 1828 sampai dengan 1830 ini kan berdasarkan serat Palungguhan daerah Narawita itu tadi ditunjuk penguasa di Ngawi. Betul. Yang kita kenal sebagai Patih Pringgokusumo. Nah, itu kalau sejarahnya bagaimana gitu penunjukan? Dia sudah bupati belum ya dia? Patih ya. Nah, beberapa literatur yang saya ketahui itu kemungkinan di era bupati kedua atau bupati Ngawi pertama periode terakhir sampai dengan periode kedua dan bupati ketiga Adipati Kertonegoro. Nah, kemungkinan itu Kepatihan awal berdirinya di situ. Berarti kemungkinan setelah ada serat dari Sultan Jogja Piagam Sultan di Ngawi ini sebagai daerah Bang Wetan, Monconegoro Wetan, ditunjuk seorang yang diberikan kekuasaan untuk memerintah mungkin ya. Pada waktu itu berarti Yogyakarta sendiri belum ada intervensi dari Belanda ya? Belum ada. 1830. 1828 sampai dengan 1830. Pasca Perang Jawa. Masih berkecamuk itu. Masih berkecamuk. Terakhirnya Perang Jawa. Terakhirnya karena kan Perang Jawa di Ponorogo dari 1825 sampai dengan 1830. Dulur-dulur. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, mungkin belum mengetahui ya, yang namanya Patih Pringgokusumo ini merupakan sesepuh Ngawi, dan ketika peringatan Hari Jadi Ngawi setiap tanggal 7 Juli itu penggede yang ada di Ngawi, bupati, wabub dan lain-lain itu pasti melakukan
ziarah atau nyekar, salah satunya adalah ke makam Patih Pringgokusumo yang ada di Ngawi Purba. Oke, seperti itu. Jadi Mas Asep mungkin bisa ditambahkan, Mas Asep. Jadi ketika jadi peralihan ya antara, jadi ini ngomongnya peralihan kekuasaan ya. Jadi antara ketika Ngawi ini masih masuk menjadi daerahnya Kasultanan Yogyakarta, baik itu secara de facto dan de jure, dan kemudian melalui perjanjian Sepreh di daerah Ngawi sendiri akhirnya dimasukkan ke dalam daerahnya VOC yang mungkin pengaruh kerajaan semakin berkurang di situ. Betul. Mas Asep mungkin bisa kita bahas dulu mengenai perjanjian Sepreh. Ngawi bukan kerajaan loh itu. Ngawi bukan sebagai kerajaan toh? Bukan. Oh, iya. Jadi daerahnya Oke. Jogja, gitu nggih Mas Asep. Wilayah. Monggo. Soal Sepreh ya. Iya, kita beralih ke Sepreh. Ya, jadi ini sepengetahuan saya ya terkait Sepreh itu sendiri di buku yang sempat kita bahas sebelumnya itu. Jadi setelah Perang Jawa selesai dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro sekitar bulan Maret ya tahun 1930. 1830. Sambil merokok boleh. Kopinya menyusul. Jadi Van den Bosch itu ditunjuk sebagai gubernur jenderal itu kan pada 1830 itu setelah penangkapan Pangeran Diponegoro. Setelah itu perang usai dan jadi ada pembahasan terkait pembagian wilayah, khususnya pas di saat itu uniknya dilakukan di Ngawi pada tahun 1830 dan itu Van den Bosch ke situ langsung gitu. Lah sebenarnya kalau dari sumber yang saya temukan itu Sepreh itu ya di pertemuan sungai Bengawan Solo dengan Bengawan Madiun. Itu membagi wilayah Madiun sama Kediri gitu. Jadi dan itu menjadi satu titik ya, ini nyambung juga. Jadi kolonialisme Belanda kalau berdasarkan pendapatnya Ong Hok Ham itu justru pasca perang Diponegoro dengan adanya perjanjian Sepreh itu kekuasaan Belanda itu benar-benar menancap di Pulau Jawa gitu. Karena setelah itu banyak daerah-daerah yang dulunya menjadi kekuasaannya Jogja maupun Surakarta itu akhirnya di bawah Belanda gitu. Jadi berakhir, ini juga pendapatnya Peter Carey, jadi berakhirnya rezim lama yang dikuasai oleh kerajaan ke rezim yang baru oleh kolonial Belanda saat itu yaitu ditandai dengan berakhirnya Perang Jawa dan perjanjian itu setelahnya gitu. Perjanjian Sepreh berarti perjanjian Sepreh sendiri menjadi salah satu tonggak peristiwa sejarah yang sangat penting dan uniknya Pak Atong. Ini lokasinya di Ngawi. Yes, Pak Atong, monggo. Kenapa kok Ngawi, Pak Atong? Bentar. Tadi ada beberapa poin ya. Yang pertama ini kita meluruskan. Masih umuk-umuan tapi ini umuk lurus. Artinya bahwa wong Ngawi harus kasih pemahaman bahwa selama ini kita itu Ngawi itu Solo, ya kan? Kasunanan, ya kan? Tetapi ternyata Ngawi ini kan lebih kepada Kesultanan Mataram, gitu. Itu kita sepakati dulu. Banyak ngantenan ini gaya Solo, gaya Jogja loh. Kok Ngawi kok gayanya gaya Jogja kan gitu kan Mas. Jadi kalaupun ada yang mengatakan itu ya yang benar adalah Ngawi ada di Kesultanan Jogja. Oke.
saya tertariknya begini Pak Gandhi. Dulu kan kita pernah membahas tentang benteng pendem. Jadi ini sudah ketemu nih akarnya ini, sehingga kita bisa merefleksikan dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita timbul pertanyaan. Tadi perang Jawa selesai 1930, 1830. Pasca itulah baru bukan kolonialisme ini, jadi sistem kolonial. Jadi kolonialisme lebih tersistemik gitu di situ. Jadi kan dengan Giyanti pecah 1755, akhirnya Belanda semakin VOC semakin kuat di sini. Tadi saya melihat ada satu pertanyaan nih. Artinya Beteng Pendem tidak akan, apakah Beteng Pendem dibuat di Ngawi karena ada kepatihan? Kan itu. Nah, ini menarik ini. Menarik. Iya kan? Iya. Monggo, diteruskan. Jadi ahli sejarah yang Pak Soekarto apa siapa itu yang mengatakan Ngawi itu berdirinya di 7 Juli 1358 Prasasti Canggu. Beliau mengatakan pada waktu itu sebenarnya pada tahun 1983 hari jadi Ngawi itu udah ikut pada tahun 1830 apa 1834 yang era Kertonegoro. Kan sempat ya betul, sempat diawali di di 1830 gitu. 1830. Artinya akhirnya terrevisi lagi di 1358. Saya melihatnya begini Pak Gandhi. Jadi lagi-lagi saya harus terbahas lagi dengan penjajahan ini Pak. Kepatihan dulu tertancap ada di Ngawi dengan Patih Pringgokusumo. Lantas Beteng Pendem, rentetannya ini kita melihatnya di situ. Kenapa harus ada Beteng Pendem kan di situ kan? Karena ini kan pola pertahanan juga dan pola transportasinya juga sudah oke, ada perlintasan dua sungai dan segala macam. Tentu makna strategisnya di situ. Tetapi saya lebih melihatnya pada perspektifnya ini. Perspektif yang lain antara Kepatihan dengan Beteng Pendem. Ya tadi pertanyaannya, anak Kepatihan dhisik baru Beteng Pendem. Sementara kita tahu Beteng Pendem itu hail from Java atau Bapenasnya kolonial ya di Indonesia, di Asia ya, bahkan di Asia. Karena Van den Bosch tanam paksa dan segala macamnya. Saya berpikirnya ini Kepatihan ini dianggap opo? Bagian daripada cengkeraman Belanda. Ya. Kalau ditanya kenapa ada Beteng Pendem di situ, ya yang paling mudah di situ. Setelah ibarat kata sah ya dari Kesultanan Solo, Kepatihan ada, Belanda juga itu atas desain Belanda langsung membuat Beteng Pendem kemarin yang untuk benteng pertahanan, benteng segala macam, ternyata terbongkar sudah bahwa di situ Bapenasnya itu otak-otak kejahatan kemanusiaan ada di situ. Nah, kalau pertanyaannya kenapa kan sudah terjawab Pak Gandhi. Oke. Ya, tetapi lagi nih saya ke Mas Asep sama Mas Hafid ini merefleksikan Kepatihan ini kan kita seperti nggak punya pola di situ. Iki Kepatihan dengan Beteng Pendem ini ternyata ada garis lurus ya, yang itu memang terdesain semuanya. Nah sekarang di era sekarang kita mau mencoba nih Kepatihan ini kelanjutannya ini mau diapain nih Ngawi? Dekat nggak Mas? Kalau kita bicara tentang rentetan, oke nih kita sepakat. Tapi sejauh ini kita bicara ini langsung ke Pemda aja nih. Wah, ini sudah mulai. Loh, kita nggak pernah ngerti berapa anggaran Pemda untuk mencoba menarik Beteng Pendem menjadi aset daerah, ya kan? Padahal itu sejak tahun 1984 seingat saya ketika inisiasi Pemda dengan TNI, Pemda lemah gerudo kayak sih tinggal armet kan gitu. Tapi tas sampai sekarang juga belum tuntas. Kalau kita hitung berapa biayanya, ya kan? Kalau saya ngomongnya ngono Pak, iya kan Pak? Ya, sejarah yang itu ngono Pak. Lah, terus sekarang Kepatihan
Kepatihan baru mulai dibongkar, dikulik lagi, dikupas lagi sekitar ya 2017-an Mas Gandhi, atau ketika Kepatihan dengan anggaran 17 miliar menjadi aset daerah. Terus iki engko karo Beteng Pendem ki apakah akan dikorelasikan gitu atau terputus sama sekali kan gitu. Jadi kalau konsep sekarang ya nanti akan dibuat paket apa gitu kan. Saya melihat Kepatihan ini adalah salah satu daerah atau bangunan pendopo atau apa ya, dari Mataram, Jogja, yang sudah dia mungkin 50% sudah dalam kendali kolonial, kan gitu. Akhirnya dengan adanya Kepatihan dibuatlah Beteng Pendem. Setelah secara stabilitas Belanda babak belur, kan? Babak belur 1825, 1830 Perang Jawa, Kepatihan ada. Di situ kan Belanda mulai merasa oh nyaman nih gua kan gitu. Intervensinya itu. Iya, intervensinya berhasil. Setelah ada Kepatihan baru mereka melaksanakan Beteng Pendem, merencanakan Beteng Pendem 1834 atau 35 atau 36. 39. Nah, oke, berarti ada jeda 9 tahun untuk merencanakan Beteng Pendem itu. Sampai 1845 kan Beteng Pendem dibangun 6 tahun. Wah, ini ngeri mana Pak Gandhi itu Pak. Jadi ini sudah nggak kejajah secara badaniah ini. Tetapi sistem kolonial sudah ada di Kepatihan. Saya bukan menafikan bahwa Kepatihan Patih Pringgokusumo, tetapi artinya bahwa dia sudah ada kendali di situ. Kan ada upaya pemberontakan dari Adipati Kertanegara. Iya. Iya kan? Benar nggak itu? Betul. Nah, kan ada sebenarnya di situ. Artinya bahwa ini harap ngomong Beteng Pendem itu pemikiran, perencanaan semua penjajahan bentuk kejahatan kemanusiaan setelah adanya Kepatihan di Ngawi eksis, aman, sehingga dia stabilitas dia untuk melakukan merencanakan sesuatu banyak hal sampai kepada tanam paksa dan segala macamnya dia nyaman. Nah, cuman dari sisi sejarahnya ini akan ada banyak sentuhannya. Baik, gitu, Mas. Jadi gini Pak Tom, mungkin semua sepakat ya berarti dengan adanya Kepatihan dan kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Beteng Pendem yang spektakuler pada waktu itu. Iya, sangat Itu bisa kita sepakati bahwa Ngawi ini bukan strategis. bukan sembarangan. Iya. Dan kita jangan inferior gitu ya. Enggak. Gitu. Jadi sangat strategis. Sangat strategis karena nggak mungkin dong perencanaan Belanda yang di tahun itu kan sudah hampir 250 tahun menjajah kita. Dia setelah berhasil nekuk Jogja ya atau mengelabui Jogja bisa saja kerjasama konteksnya kan. Tetapi mereka murka ketika Pangeran Diponegoro, Ya. iya kan? Artinya secara sistem keamanan dan semuanya dia merasa setelah. Di Ngawi ini pertanyaan saya kan dalam pikiran saya, ini Beteng Pendem dengan Kepatihan ini kenapa nih ada di Ngawi? Sebelumnya Kepatihan dulu deh. Oke. Iya kan? Jadi begini Pak Atom, mungkin karena statement dari Pak Atom, saya jadi teringat tentang satu peristiwa yang terjadi pada tahun 1825. Jadi pada awal Perang Jawa itu di Ngawi itu tercatat ada yang dinamakan geger pecinan. Nah, ini mungkin siapa ini? Mas Asep. Geger pecinan. Nah, ini mungkin menjadi trigger juga ya Mas Asep ya. Kenapa Ngawi menjadi sangat strategis? Mengapa Ngawi dianggap sebagai lokasi yang sangat penting? Karena salah satunya pada tahun 1825 itu ada peristiwa yang disebut dengan geger pecinan Ngawi. Monggo Mas Asep, dikulik Mas Asep. Ya, jadi geger pecinan itu ya hanya beberapa bulan ya setelah Pangeran Diponegoro menyerbu Keraton Yogyakarta. Jadi hanya berselang beberapa bulan Ngawi itu diserbu yang dipimpin oleh Raden Ayu Yudokusumo. Nah,
Sebenarnya ini konteksnya memang saat itu semangatnya Pangeran Diponegoro itu kan ada beberapa hal untuk menyerbu Yogyakarta. Pertama terkait ini kesewenang-wenangannya Belanda. Ya. Belanda itu kan sebelumnya VOC kan. Dia mensok-mensok ke kerajaan ini untuk bisa mengambil manfaat gitu. Saya belum berdiri secara mandiri untuk menguasai Jawa sebenarnya Pak. Jadi penjajahan itu ya pasca 1830 penjajahan ini ya. Tapi kan kita memberontak geger pecina itu berontak ke siapa? Melawan ke siapa? Iya, Belanda. Iya, tapi di situ ada juga tangan-tangan kekuasaan ini. Jadi ya. mungkin pada waktu itu kan yang petugas penarik pajak, itu kan pribumi. diberikan kewenangannya kepada Cina ya. Ya, Disebut Cina. mungkin ada di daerah-daerah kan banyak yang disebut Kapitan Cina. Itu sebelum 1825. Itu terjadi 1825. Mas Hafid, ditambahkan Mas Hafid. Pak Tono gantian. Pak Atom tadi ya, Ya. kaitannya dengan intervensi kolonial. Intervensi kolonial itu kan kembali ke di awal tadi yang di perjanjian Supreh tadi ya. Perjanjian Supreh kan ada sebab akibatnya gitu. Oke, tentu. Ya, ada sebab akibatnya. Tetap awalnya itu intervensi dari kolonial. Intervensi dari kolonial di situ di Pendopo Sepreh nih. Di Pendopo Sepreh itu nah itu ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini dari kolonial. Dari kesepakatan dari kolonial yang nantinya itu akan mengintervensi kadipaten-kadipaten setelah pasca perjanjian Giyanti dari residen. Kalau yang sekarang karesidenan ya. Kalau dulu kan residen dari Kediri dan Madiun. Nah, itu nanti akan diatur di perjanjian Seprehnya pada tanggal 4 Juli. Nah, itu salah satu juga ada intervensi-intervensi. Nah, harapannya kolonial itu agar jangan sampai kadipaten-kadipaten yang ada di Monconegoro Brangwetan, apakah itu masuk di Kadipaten Kediri dan Kadipaten Madiun, sebagian itu atau beberapa itu ada yang masuk Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, jangan sampai loyal ke keraton. Nah, akhirnya muncullah perjanjian Sepreh itu. Nah, dari perjanjian Sepreh itu kan ada intervensi pengawasan, kekuasaan dan pengawasan dari kolonial. Teritori ya. Ya. Oke, dan Sepreh itu di dalam peta lama itu disebutkan bahwa Sepreh itu ada di Ngawi. Lagi-lagi Ngawi, Pak Tom. Nah, ini kita alirkan ke Pak Ton, Bung Tono. Kalau secara identifikasi panjenengan, Sepreh ini sebenarnya ada di mana sih Pak Ton? Sepreh. Makasih ya atas waktunya. Jadi ini hanya semua tetap ada ini, ada semua punya kekuatan istilahnya. Misalkan kalau kita merujuk Sepreh yang di seberang Berawan atau Sepreh yang kan Ngawi ada 4 Sepreh yang sementara ini ketemu. Nah, yang di Gelung Paron, terus di Grudok, terus di Selopuro, sama yang di Karangjati. Oh, Karangjati ada ya? Ada Sepreh. Nah, sekarang kita melihat dulu secara logika. Kita bicaranya logika aja ya, logika aja. Sepreh adalah perjanjian yang mana itu dihadiri oleh 23 bupati. Nah, mereka itu dikumpulkan oleh company dengan tujuan satu. Mereka dikumpulkan dalam perjanjian itu untuk tidak berdaulat kepada dua keraton Dua center ini. ya? Iya, 2 center ini. Kasunanan Solo, Kasultanan Jogja. Nah, itu intervensinya Belanda di situ, di 23 bupati ini. Nah, otomatis mereka perlu pengawasan yang intern, pengawasan Intensif. yang ekstra. Karena
Yang pasti karena di situ pertemuan di antara pembesar kan soalnya. Bupati itu punya pasukan juga mungkin. Kalau sampai terjadi sesuatu bahwa mereka sampai nggak bisa mengatasi, nah mungkin Belanda akan kewalahan. Bupati itu duwe masyarakat ya. Nah, sampai bergolak, siapa yang akan menjamin keamanan Belanda itu? Makanya kalau di seberang benteng yang ada di Selopuro itu ada asumsi lebih aman karena dekat dengan benteng, di mana di situ banyak pasukan yang bisa membackup. Spremu kan Nah, itu di benteng. Nah, terus kalau yang Pak Ton, Spray kan sebelum benteng Pak Ton. iya benar, memang Spray sebelum benteng. Nah, perjanjian Spray memang sebelum benteng itu ada memang sebenarnya. Cuman tapi kepatian sudah ada. nah, kalau mau bicara urutannya Spray tahun berapa, Mas? 1830. Nah, Jadi sebelum benteng dibangun itu ada embrio kecilnya. Posnya sudah ada di situ. Tapi embrio kecil tumbuh itu ide atau rencana itu sudah adakah kepatihan? Nah, makanya kalau itu, nah kita bicara kembali seperti apa keterangan Mas Hafid. Ya kan? Kita tarik dulu dari 1825. Meletus perang Diponegoro. Atau kita kalau Bupati Seratnya 1828 ya. 1828. Jadi gini, kita narik dulu dari 1755 perjanjian Giyanti sampai ke perjanjian apa tadi? Jatisari. Nah, kalau perjanjian Giyanti jelas memecah antara Surakarta sama Jogja. Teritorial ya. Teritorial. Terus yang Jatisari itu tentang budayanya. Nah, harus dibedakan antara Solo dan Jogja. Nah, waktu yang 1755 peran company sangat berperan sekali karena dia memecah dua kekuasaan. Otomatis sangat intens company di sini. Berkepentingan sekali. Melompat sampai ke 1828. Oke. Nah, di situ ditetapkan Palungguhan, sebutnya Palungguhan ya, Palungguhan. Nah, Palungguhan di sini itu adalah bupati, ya kan? Oke. Nah, berarti kan masih pada bupati di sini ini masih kayak penunjukan ya. Kan Palungguhan kan? Belum apa ya? Iya. Belum apa ya, kuat lah. Ya mungkin bisa kita bedakan gini ya Pak Ton, kalau dalam struktur birokrasi keraton itu kan ada yang dinamakan pepatih jero dan pepatih dalam. Itu ya. Nah, itu nanti ada hubungannya. Hubungannya ke situ. Hubungannya nanti ke situ. Begitu Palungguhan bupati itu ditetapkan, otomatis siapa yang ditunjuk itu harus membawai suatu wilayah di situ. Nah, bupati ini bertanggung jawabnya kepada siapa? Enggak mungkin akan langsung ke keraton. Pasti ada perwakilan dari keraton yang ditunjuk. Aku duwe wilayah neng kono. Nah, kowe tak tunjuk. Dadi kowe patih neng kono. Akhirnya muncul Patih Monco. Iya, Patih Monco. Muncul Patih Monco. Di era 28 itu kemungkinan begitu ditetapkan Palungguhan itu menyusul lah Bangunan kepatihan. ditunjuk patih dulu. Ya, iya. Ditunjuk patih dulu. 1828 itu. 1828 itu beriringan. Entah itu. Jadi gini, bupati pertama Somodigdo itu kan kisarannya 1830. Ya. Selisih 2 tahun dari 28 tentang Palungguhan. Ya kan? Lah berarti di era yang kedua yang 1832 Malang Nugroho, nah di sini baru muncul istilah kepatian. Jadi istilah bupati itu adipati yang bertanggung jawab ke Kasultanan. Kan tidak langsung, dia melalui wakilnya yang diwakilkan itu patih. Wakil Kasultanan kan patih. Ya. Nah, bupati melaporkan kepada patih. Nah, patih ini bertanggung jawab kepada Kasultanan. Ini Mas Gandhi ini adalah itu. awalnya kan Patih Pringgokusumo penunjukan dari keraton Mataram dari Kasultanan Jogja. Terus yang setelah beliau itu 2 tahun kan terus sudah
sudah mulai jadi adipati tuh. Nah, itu akibat dari perjanjian Sepreh. Sepreh tersebut. Nah, terus 30. menambahkan Pak Ton dari kenapa ada perjanjian Sepreh itu loh. Nah, Kenapa betul. kok bisa terjadian gitu Pak Tom? Itu karena satu intervensi dari kolonial kepada Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Lah itu dilalah. Nah, kok kanggo dilalah. Dilalah itu kebetulan disepakati. Lah akhirnya kolonial itu melalui Red Van Indi, Mr. Petrus itu dan kawan-kawan mengadakan pertemuan di Pendopo Sepreh. Awalnya dari situ 1830. ya 30. tertanggal 3 Juli 1830. Artinya merubah dari tadi Patih Pringgokusumo menjadi adipati. belum Ya, belum. Setelah Belum. munculnya itu baru Nah. nanti muncul patih. Nah, Karena apa? Bupati kok itu muncul nanti. patih? Loh iya, karena bupati kan nggak mungkin akan langsung ke keraton. Muncul on the region, Pak Ton. Nah, kalau Bener. nggak maksudnya antara Jadi, bupati sama ini. patih ini nih. Bupati Anom itu. Istilah Bupati itu Anom masih on the Palungguhan. Palungguhan. Itu masih Palungguhan. Jadi dari Pak Atong tadi yang istilahnya Bupati Anom itu pemberian piagam Sultan Hamengkubuwono kelima itu dijadikan darah Narawita diberikan Palungguhan Palungguhan. Bupati Anom. Nah, ke waktu itu siapa? Belum sudah Belum. belum Nah, Pringgokusumo. itu masih tahun Belum. 1828. Nah, setelah itu 31 Agustus 1830 penunjukan Bupati pertama Ngawi. Nah, itu. Siapa? Raden Somodikso. Ngawi Sumodikso. Nah, itu. Nah, Patih Pringgokusumonya di era mana? Nah, di antaranya antara Somodikso sama Malangnugroho. Peralihan tadi. Nah, Peralihan itu. kekuasaan. Nah, karena dia harus melaporkan semua aktivitas bupati sini. Ya kan? Nah ini kaitannya soalnya dengan Sepreh tadi, saya ingin mengkorelasikan dengan Sepreh. Nah, iya. Kalau Sepreh kan sudah murni apa? Jadi intervensi intervensi Belanda. ya. Ada. betul. Ya kan? Melanjutkan dari Sepreh tadi ya, yang karena intervensi Belanda kepada Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta berhasil. Nah, akhirnya kolonial itu melalui Red Van Indi dan Mr. Petrus dan kawan-kawan mengadakan pertemuan di Pendopo Sepreh tanggal 3 Juli 1830. Itu membahas tentang kekuasaan dan membagi daerah-daerah kadipaten-kadipaten yang ada di Brangwetan Monconegoro, Oke, yaitu jadi gini. Kadipaten Kediri dan Madiun. Pemahaman kita sementara ini kan bahwa kepatihan pertama kali itu kan Patih Pringgokusumo. Ya. Pertama kali. Dan itu ansih kepada Kesultanan Ya. Jogja. Hmm. Dibangunlah kepatihan. Iya kan? Mungkin Ya. dulu sepakat ya ini. Tapi kepatihan ini rumah tinggal loh. Hah? Ini rumah tinggal loh ini. Ini bukan kantor. Nah, itu lurus Nah. kayak gini. Itu rumah tinggal loh ini. Itu dalam. Nah, dalam. Jadi begitu Pringgokusumo ditetapkan menjadi patih di sini. Nah, beliaunya Yoso. Ya saya bi. Yoso gawe. Gawe pendopo ngawi iki. Nah, di situ. Lah kantor kepatihan wian Mas. Kuwi mbiyen kan kawedanan Ngawi. Oh iya, betul. Oh ya, ya. Nah, Yang Mas yang dulu jadi kantor kecamatan ini pemirsa harus tahu ini. Bener. Kuwi kantore patih ki ning kono. Kantor Patih di situ, Di daleme situ. ning Patih Daleme terus ning kepatihan. kepatihan. Ngono Pak Asep. Begini dulur, karena ini semakin menarik ya. Jadi memang karena literatur mengenai Patih Pringgokusumo ini juga sangat Minim. terbatas sekali, ya mungkin bisa menjadi pemicu bagi generasi muda dan mungkin juga trigger Waduh lah kantor kecamatan, pemerintah kantor daerah kepatihan juga. ini wis ra ono. Nah, jadi begini, saya mungkin bisa menarik kesimpulan ya dari apa yang kita bicarakan tadi, bahwa struktur birokrasi pada masa tersebut itu tidak berinduk kepada satu sistem. Jadi meskipun di sini ada ada bupati on the region yang itu merupakan, nah ini Penguasa wilayah ya? saya juga Mikir. abu-abu juga ya. On the region itu tunduknya kepada keraton atau kepada Kolonial. 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 Nah, itu pertanyaan satu. Yang kedua, patih. Apakah peran dan fungsi patih itu seperti sekda pada masa sekarang? Karena ada on the region, ada patih. Kemudian ada satu lagi yang disebut dengan asisten residen. Nah, ketika
pasca Spreh itu kan dibentuk 2 residen ya, residen Madiun dan juga residen Kediri. Nah, di masing-masing on the region yang kemudian ditingkatkan menjadi region pada zaman Adipati Kertonegoro itu juga terdapat kantor yang disebut dengan kantor asisten residen yang lokasinya sekarang adalah gedung Ekokapti. Ya, Bosbu Nah, ya. itu dulu disebut Bosbu ya, Pak Tony. Bosbu. Nah, jadi apa ya istilahnya itu saling inceng-incengan gitu ya. Antara Belanda dan juga struktur birokrasi di keraton, karena ada on the region, ada pate dan juga ada asisten presiden. Kalau peta lama Pak Ton, peta lama itu tadi yang kantor Yanmas itu disebut sebagai kepatian itu tertera di peta lama nih. Makanya kalau terterannya itu di gambar peta lama itu memang tidak kelihatan, tapi kan di situ tersebut ada kampung juritan. Kampung prajuritan. Kalau Ya, tempat patihnya di situ, otomatis di belakang itu kan kemungkinan loh ya. Kemungkinan Jadi yang sekarang patih yang loh. ini di jalan namanya Jalan Muhammad Ilyas. Itu kan juritan sampai Juritan. Kartini loh. Sampai Kartini loh itu. Oke. Kan di Kartini kan ada bangunan lama yang sekarang Iya. jadi Depak. Iya. Sebelah baratnya Depak itu. Iya, Dulu kan iya. ada kayak semacam mes barak itu kan di situ. Saya mau ini Pak Gandhi, Mas Hafid, Mas Asep. Perjanjian kesepakatan Spreh itu 1830. Oke. Ini semacam ada peralihan dominasi, intervensi. ya. Jadi 1828 tadi kan ini Patih Pringgokusumo itu masih dia letternya bertanggung jawab kepada Kesultanan Jogja. Tanggal 1830 saat selesai Perang Jawa. Jadi saya membayangkan ngenten Pak. Pangeran Diponegoro kan 25 sampai 30. Ya. Artinya Patih Pringgokusumo ini kan pada dia berada di Ngawi pada saat situasi masih sangat berkecamuk Perang Jawa. Iya kan? Nah kan dari situ. Artinya setelah 30 ditaklukkan dan ada perjanjian Spreh tadi, barulah Belanda membuat ini sistem sendiri yang dia menghabisi pola Kesultanan Jogja. Nah, ketemu. Iya kan? Ketemu. Di situlah bupati pertama yang itu intervensi penuh berarti kan dari kolonial Belanda Raden Sumodikdo tadi kan. Nah kan itu 1830. Setelah itu baru Kertonegoro segala macam. Jadi nah artinya ngeten loh. Ini umum-umuman ini kita meluruskan dulu nih. Ketika Ngawi dengan kepatihannya itu situasi Ngawi masih sangat melawan Belanda banget nih. Ya, bisa jadi. Nah, itu terkait dengan Wirotani juga Mas Atong. Jadi bukan bisa jadi, itu sudah harus dijadikan pasti Pak. Ya. Kalau Bisa Pak, karena gini loh, logikanya 1825, 1830 perang Diponegoro. Di tengah perang berkecamuk perang Diponegoro, perang Jawa yang niku sangar pemirsa itu. Belanda katanya rugi ya gitu ya, saya nggak terima dikatakan Belanda rugi 5 tahun. Di situ Keraton Jogja masih bisa melebarkan sistem kekuasaannya, sistem teritorialnya sampai di Ngawi dengan menunjuk Patih Pringgodikdo di kepatihan tadi. Jadi gini Mas. Pringgokusumo Pak Pringgodikdo. Setelah Diponegoro kalah, artinya habis tuh. Setengah inilah ya Keraton Jogja. Disitulah Belanda mulai menancapkan sistem teritorialnya. Ngawi yang sudah ada Prabu, karena gini Pak Gandhi, saya tadi antara Prabu Pringgokusumo berubah menjadi sistem bupati, iya kan? Betul. Ini kan artinya sudah dirubah nih, ya kan? Nah disitulah akhirnya Bupati Sumodikdo dan segala macamnya. Nah dia ini sudah terkendali dengan perjanjian Spreh itu 1830. Ya, iya Pak. Akhirnya setelah yakin dia menguasai, Pringgokusumo sudah di cut off, kan dia 2 tahun. Ya. Belanda baru bisa merencanakan setelah Spreh dengan 23 tadi
Deputi Bupati. Kadipaten. Dia oke, di situ gandeng rentengnya akhirnya Beteng Pendem. Ya, makanya kuwi jadi ya Apa ngono, Sat? dari keberadaannya Pringgokusumo, ya kan? Pasti ada sebab akibat atau fungsi Bagi bagi kesultanan. Kenapa dia menunjuk Pringgokusumo ada di sini? Padahal itu masih berkecamuk loh perang. Ya. iya. Nah, perang masih berkecamuk kan? Iya, betul. Masih. Kenapa 2 tahun sebelum selesai. Kesultanan itu kok menunjuk patih? Nah, kalau saya sih menarik kesimpulannya begini, perang itu masih berkecamuk, ya kan? Masih anget-angetnya perang. Nah, otomatis kesultanan mungkin melalui masih kekeh untuk melawan ya, melalui Pangeran Diponegoro masih kekeh untuk melawan Belanda. Nah, patih yang ada di sini ini ditempatkan di sini. Salah satunya kemungkinan, kemungkinan itu sebagai benteng kekuatan juga. Duh, sangat. Nah, makanya itu. Iya. Jadi patih yang ada di sini ini sebagai semacam kantong kekuatan kan itu kekuatannya ada di Pringgokusumo di Ngawi sini, di Purwodadi sama Madiun. Itu kantong kekuatan loh. Iya. Kan masih berkecamuk ya. Nah, ada kemungkinan misalkan nanti ada kesesere perang. Nah, bala bantuan mungkin bisa didaulatkan. Aku tulungono Atau sebagai keraton darurat. kiriman pasukan Indonesia darurat di ibu kotanya pindah. Kiriman pasukan Rene. Nah, Pak Gani. company itu melihat akhirnya. Company melihat kekuatannya kok seperti itu, ada dari sana, muncul perjanjian Sepreh. Setelah Iya, kan setelah dari 2 tahun kan kalah. 2 tahun itu kan Rasakem daripada Ya dia udah leluasa, Belanda udah semakin leluasa. Nah, daripada nanti ini berkembang. Ya, daripada berkembang, company masuk. Dia kumpulkan bupati 23 itu. Ya langsung, Pak. 23 bupati. 20 apa 23? Nah, ini 20 jadi ya. gini, Ya sekitar itu ya bupati yang ada di wilayah sini. Jadi Nah, gini, itu. kita kan selama ini kepatian ki opo toh? Nah, Nyapo toh kok Pemda kok sampai entek-entekan, ini kok konten gak lah. Jupo aset 17 miliar dibeli ya, sampai akhirnya revitalisasi dan segala macamnya. Mungkin uang Pemda dhewe beberapa gak paham. Ya itu berarti yang perlu kita Luruskan. ini tugasnya Pak Atong untuk memprovokasi dan mempropaganda. Bukan memprovokasi, ini Iya. kudu wis ngerti dhewe, Pak. Iya. Jadi betapa pentingnya kepatian. Loh, ya? Tapi tahu nggak pentingnya kepatian itu apa gitu kan? Jadi gini, Belum kalau tahu. kita sepakati ini, saya sama Pak, bukan mungkin lagi bahwa kepatian itu juga senter kekuatan Senter kekuatan. di dalam perang Diponegoro. Ya kan 28 nih soalnya. Nah, ya, itu masih berkecamuk, Pak. Masih sangat hangat. kencang, Masih kencang masih. iya kan? Betul. Jadi di situ, wah lagi timbangan Beteng Pendem wani ngapi kepatian, Pak, nek ngono, Pak. Loh, ini aku ini. Oke, ya. Loh, iya kan, Pak? Ya. Sementara Beteng Pendem itu simbol kejahatan kemanusiaan, Pak. Sementara kepatian ini simbol perjuangan. Ngono lho, Saya. Saya Ya, kurang ya. sepakat dah, Pak. Benar. Gak sepakat. Saya gini, sebenarnya kan Pangeran Diponegoro itu memberontak terhadap Kesultanan Yogyakarta, Pak. Karena kekuasaannya Mengizinkan. Nah, beberapa hal lah. Nah, buku sejarah dhisik mergo makame ditabrak kanggo rel seporan gitu kan. ya, banyak hal, termasuk kolonial itu udah ikut campur ke keraton udah sangat Betul. setelah kematian bapaknya Hamengkubuwono III itu kan peralihan ke Hamengkubuwono IV yang itu masih kecil. Oke. Nah, terus ikut campur Belanda kan sangat tinggi, akhirnya perang lah itu. Nah, saya curiganya kepatihan ini kepanjangan Yogyakarta itu justru orang yang memerangi Pangeran Diponegoro karena di tahun 1828 itu berkecamuk Pangeran Diponegoro kan nggak perang dengan keraton ya, Pak? Tapi secara ini kan memberontak ke keraton. karena Bukan memberontak, tidak Pak. suka dengan Bukan kebijakan memberontak, keraton. dia berbeda. Beda Ya. haluan, Beda Kalau haluan. memberontak sudah ada gempur 4.
antara pasukan Pangeran Diponegoro dengan pasukan keraton. Sudah ada. Ya, Oh, jadi Sudah ada. di 1828 itu berkecamuk perang Politik yang kerajaan. Sosrodilogo itu anak buahnya Pangeran Diponegoro itu pertama memang mencari anak buah itu di sekitaran Ngawi. Ngawinya itu seberang sungai kelihatannya yang alas pitu sampai ke Blora gitu. Lah Sosrodilogo ini perangnya di Peluturan, perbatasan antara Cepu, daerah Cepu gitu. Lah itu pasukannya Belanda itu dipimpin oleh Residen Surakarta Nawis itu dibantu oleh pasukan Mangkunegaran dari Itu bisa dari Madiun. Itu bisa gitu. saya debat. Nah, Gini. jadi tahun 28 itu kemungkinan memang ini karena pas tahun itu genting karena Sosrodilogo itu menang telak melawan Nawis. Oke. Kalau saya jadi Belanda, saya nggak akan ganti Pringgokusumo kalau Pringgokusumo itu ansih ya bertanggung jawab dengan Keraton Jogja. Sementara Keraton Jogja itu lagi juga nggak suka dengan perlawanan Diponegoro. Gak mungkin tak ganti Nah, Sumobigdo. itu Pak Atom. Apakah Patih Pringgokusumo itu diganti? Kan Pertanyaannya itu. 1830, Pak. Nah, ketika Belanda menuju on the region, Apapun Patih kan tetap dipertahankan, Pak. apanya? Patih kan tetap dipertahankan. Apakah Bupati Sumodigdo itu juga punya Patih Pringgokusumo? Nah, patihnya siapa? Itu yang dalam literatur tidak Nggak ada, Pak. Belum tahu. Bukan. Di sistem bupati nggak ada nama Patih, Pak. Nah, kalau nggak ada nama Nggak ada patih, sistem Patih baik, atau sekda. Gini, Pak Tom. Jadi kita Sorry, Pak Sadik. Apa ya? Kita Sekdai Patih. berpatokan kepada literatur. Salah satu bukti sejarah adalah peta. Nah, di dalam peta kuno itu ada kalau nggak salah tahun 1869 berapa? Nah, 73. 1873 dan peta yang kedua itu 1946 nomor 49. 49, 48. 48. Nah, di dalam dua peta kolonial itu ada tanda-tanda khusus. Di bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten Ngawi itu ada tanda khususnya. Pendopo itu tandanya adalah RT. RT itu kepanjangan dari Regen. Nah, kependekan dari Regen. Kemudian di daerah kantor Yanma sekarang itu tandanya adalah PT. Kepatihan, kantornya Patih. Terus kemudian di Ekokapti itu tandanya AR. Asisten Residen. Kemudian di utaranya itu ada pengadilan negerinya Belanda. Terus kemudian di samping baratnya Pendopo itu Bank Jawa yang sekarang menjadi BRI. Oke. Nah, kalau Patih itu tidak ada, nah kenapa masih tercatat? Gitu? Kalaupun tidak ada, kenapa yang jadi bupatinya bukan Pringgokusumo? Patih itu kepanjangan dari Kesultanan. Kesultanan loh. Ini tadi loh saya mau mendebatkan ini. Iya. Bisa saja Pringgokusumo itu adalah penunjukan dari Keraton Jogja di mana di kubu keraton di pihak Keraton Jogja juga terjadi di internalnya antara kubu Pangeran Diponegoro dengan kubu Sultan yang mulai kena kerjasama dengan company, ya kan? Sepakat. Nah, sepakat kan? Kan di internal ini kan ada dua kubu nih. Artinya apa? Ketika Pringgokusumo ditunjuk oleh keraton, kita belum tahu apakah dia memihak kemana. Apakah Pringgokusumo atau di penunjukan dari Kesultanan. kubu internal A atau internal B. Ditunjuklah, tapi kita belum ini ya. Kita tarik ke depan, ditunjuk Pringgokusumo sebagai patih, ya kan? Karena tidak ada level paling tinggi lagi tuh versi keraton, ya kan? Akhirnya 1830 perjanjian Spreh tadi di Belanda membuat sistem. Akhirnya dijadikanlah Ngawi, diangkatlah bupati baru. Bukan bupati baru ya. Iya, sistem bupati. Raden Sumodigdo. Pertanyaannya, kalau Pringgokusumo ini ada di kubu yang
setengah kerja sama dengan company harusnya diangkat. Dia dipertahankan karena dia pasti begitu karena situasi lagi genting. Ini logika ya. Tapi logika, ini benar. Menarik Pak. Jadi ada catatan dari orang Belanda tahun 1858 dia kayak berkunjung ke daerah-daerah gitu dan mencatat gitu. Tahun 1858 itu dia mencatat di Ngawi itu memang ada kepatihan kantor pembantu kekuasaan. Nah itu dia kayaknya ini menjurus di Yanmas itu karena di situ lengkap dengan paseban yang luas, terus penjara, terus prajuritan dan itu di peta tahun 1873 ada prajuritan itu ya kemudian di sana. Nah, dan itu wilayahnya di sana disebutkan Ngawi dan 3 wilayah di selatan Madiun itu Ponorogo, Arjuna-Winangun, Purwodadi sama Semoroto. Jadi kalau memang wilayah kepatihan itu kemudian sangat besar, berarti tidak melaporkan ke bupati itu, justru langsung ke Kasultanan itu. Kasultanan ada di kubu yang mana? Karena kayak begitu. Apakah kubu yang tadi kubu company atau kubu Pangeran Diponegoro? Jelas company. Company karena saya mau melihat begini aja. Benang merahnya adalah apakah Pringgokusumo itu ditunjuk di Ngawi oleh Kasultanan Solo, Jogja. Ada apakah untuk kepentingan Belanda? Nah itu yang perlu dikaji. Itu yang masih misteri. Karena kepatihan itu masih itu misterinya di situ. Jadi semakin sebenarnya bukan misteri. Ini Mas Gandhi. Sebenarnya bukan misteri. Dari intervensi kolonial itu kan berhasil. Jadi melalui Netherlands Company. Nah, dari Netherlands Company itu tugasnya untuk mengawasi. Dari mengawasi pasca perjanjian Sepreh tadi yang dari kadipaten-kadipaten yang tergabung di residen Kediri dan residen Madiun itu langsung mengerucut ke Netherlands Company. Lah, berhasilnya company kan di situ. Lah, agar jangan sampai dari kadipaten-kadipaten yang pembagian Monconegoro Bangwetan itu ke keraton. Nah, muncullah perjanjian Sepreh. Jadi inti dari perjanjian Sepreh itu kejawab, Pak. Dari Netherlands Company dia mau tadi menghilangkan hegemoni Kasultanan. Itu benar. Persoalan di sini ada bukti fisiknya bangunan kawedan kecamatan dan segala macamnya. Itu tata kelola yang awalnya Raden Pringgokusumo masih di Kasultanan Jogja membangun itu. Tapi ketika sudah aku di Londo loh, Pak. Lah iki tak singkirke iki wong iki. Tak singkirke perkara bangunane. Saya bisa Bupati Sumodikdo ngangkat lagi misalkan Patih atau apa kan gitu. Karena pertanyaan saya Sepreh tadi kan untuk bagaimana mengurangi atau melumpuhkan hegemoni Kasultanan Jogja. Ya, makanya itu Ong Hok Ham dan Peter Carey itu sepakat kalau 1830 itu sebagai tahun pemisah antara rezim-rezim kuno kerajaan ini dengan kolonial gitu. Karena itu artinya bahwa Belanda semakin brutal menancapkan akhirnya dia mengganti semua ini ini orang-orang atau sistem pemerintahan yang dibentuk oleh kerajaan yang lama. Artinya bisa nggak kita di sini menyepakati dulu bahwa Pringgokusumo itu bagian daripada perjuangan rakyat? Ya itu belum yakin. Sekarang apakah Anda awakmu yakin ketika di Ponegoro begitu? Kalau misal dia di internal keraton tadi Jogja tadi ada 2 kubu nih. Kita belum tahu apakah Pringgokusumo ada di kubu di Ponegoro atau kubu yang di keraton lainnya. Terbukti ketika Belanda sudah Perang Jawa mulai selesai dia
menghimpun kekuatan lagi, melemahkan, melumpuhkan hegemoni dari Keraton. keraton, artinya keraton yang dikubu perlawanan, kan gitu kan? Iya, ya tapi gini Pak, memang keraton itu kan kekuasaannya memang Oh iya, dia ada Heeh, intrik politik jadi sendiri. Belanda pun sadar kalau misal keraton, walaupun Belanda itu memihak keraton ya pada saat Perang Jawa itu, dia sadar kalau misal ini akan terus keraton masih mempunyai kekuatan, ya kemungkinan Perang Jawa ke depan bisa jadi masih berlangsung, ada kan? lagi gitu. Artinya kan tadi Belanda harus mengelumpuhkan hegemoni Kesultanan Jogja. Akhirnya dia buatlah perundingan Spreh. Pasca Spreh akhirnya yang Kesultanan yang ini organ Kesultanan, elemen dari versi Kesultanan versi perlawanan tadi dilemahkan. Dihabisi Pak, gak ono Pak. Akhir diganti sistemnya PKI tadi. Nederland Iya. Company tadi. Kesimpulan saya Pak Gandhi, berarti bangunan nih timbangan nih ngapi, timbangan nih beteng pendem gak bar. Justru malah di sini Pak, ini ada perjuangannya, Simbol perjuangan. simbol perjuangan. Ya sama-sama simbol perjuangan sebenarnya. Perjuangan di sana perjuangan kematian, Pak di sini perjuangan membunuh juga, membunuh Iya. kolonial kan loh. Ya. Benteng neraka. Ini beteng pendem. Iya. Kita berjuang untuk tidak dibunuh di sana. Ya. Kalau di Kepatihan, karena masih bertanggung jawab dengan Kesultanan Jogja, perjuangannya adalah perjuangan melawan kolonial. Beda bos. Nanti jawabannya Pemkab itu gampang Pak. Kita perbaiki semua ya. Dan memang kayaknya diperbaiki semua Pak. Belum. Jadi- Kalau diperbaiki semua, Kepatihan nggak akan begitu. Kepatihan juga terus non sewu loh. Rusak parah ini. Enggak. Kan sudah revitalisasi. 2017 1 meter, 1 miliar. 2018 Itu pagar. 1 miliar. Apapun deh. Ya. Berarti kan artinya sudah 2 miliar. Ya kan? Tukune pitulas. Ya kan, menjadi aset. Ya kan? Nah, nek wis ngene iki kowe arep mbok dadak gawene apa? Nah, sekarang ini sampai sekarang ini malah kok yo Masih koyo non terbengkalai sewu. ya? Apa yo bukan bahasanya mangkrak, Pak. Ya itu saya bisa jawab Pak. Apa? Jadi ya ini saya juga beberapa kali wawancara Ya. terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun ini sebenarnya Kepatihan itu diusulkan untuk perbaikan udah lama, bahkan mau dicantolkan ke Perpres 80 tahun 2019. Cager. Udah Dicantolkan untuk pembangunan. Oke. Jadi biar dapat intervensi dari pusat. Tapi sampai sekarang pusat nggak ada jawaban karena lempar-lemparan tanggung jawab itu antara milik kementerian. Bukan, maksud saya dicantolkan itu konsep visi. Biar dapat anggaran. Untuk apa? Diperbaiki, dibuka. Revitalisasi. Oke, revitalisasi. Ya. Oke. Lah terus karena tidak dapat, maksudnya belum ada kejelasan dari pusat, akhirnya diintervensi melalui APBD tahun 2023 ini. Oke, ini. Ya, Berapa, Pak? tahun ini itu menyusut terus. Jadi awal itu ada angkanya 17, terus kemudian susut 17 dari kan untuk menarik aset itu menjadi aset. enggak, beda lagi. Memang berapa gitu, cukup tinggi ya. Terus susut jadi 9 miliar. Terus akhirnya susut tahun ini hanya 3,8 miliar. Lah, itu sekarang sedang dilakukan kajian oleh Balai Pelestari Cager. BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan 11. Ya, itu Trawulan dulu namanya, sekarang ganti. Nah, itu baru beberapa minggu yang lalu itu melakukan kajian 9 hari di sana untuk melihat seberapa kerusakan dari Kepatihan itu. Lah, itu rusak parah ternyata, Pak. Oke. Nah, rusak parah itu gini. Jadi kalau berdasarkan kajian tim teknis itu bangunan Kepatihan itu sebenarnya bangunan utama itu. Oke, Mas. Nah, terus ada bangunan baru di samping kanan, samping kiri sama depan. Lah, karena bangunan utama itu tidak dikonsep untuk pertambahan itu, akhirnya ketarik. Pertanyaan saya gini loh. Harus jelas itu mau dibikin apa? Ya. Oke kan? Nah,
sekarang gini Mas Hafid, zaman kabeh iki. Sepakat nggak bahwa kepatihan itu adalah simbol perjuangan? Loh, kan sudah jelas toh Pak, 1928. Ketika Ya, perang kalau Jawa. saya masih perlu kajian, Pak. Iya, kasihan. Masih perlu Enggak. Berarti, ya. Kalau simbol perjuangan itu sudah Simbol pasti perjuangan ya, di dalam simbol di apa ya, pihak simbol Pangeran pribumi. Diponegoro. Enggak, saya kira Belum. enggak. Enggak, Belum pasti. Iya. Hmm. Nah, Karena makanya kepatihan itu kan awalnya kan dalem Pak ya. Dalem Pringgokusumo. Oke. Tuh. Oke, rumah dinas, Ya, iya betul. kan? Kantore nang kecamatan saiki Yanmas. Ya. Bukan Oke. rumah dinas, pribadi itu. Dalam. Dalem. Pribadi dalem. itu. Pribadi. Ya 3I toh. Saya kok akhirnya melihatnya begini, Mas. Nggak mungkin perang Jawa yang 5 tahun di tahun 1828. Apakah penunjukan Pringgokusumo untuk di Ngawi ini untuk gembosi perlawanan di Diponegoro? Ya malah bisa jadi untuk membantu kolonial, Pak. Gini, Pak, Diponegoro itu sistem strateginya kan pukul sembunyi. Yes. Kalau misalnya dia markasnya di situ, apa enggak bunuh diri? Apakah ini tidak gugur dengan analisa begini, Mas, kajian ini? Kenapa Belanda kalau memang Pringgokusumo itu untuk memukul salah satu Diponegoro, kenapa dia nggak ditunjuk lagi? Jadi ditunjuk, jangan-jangan ditunjuk lagi, Pak. Lo nggak Nah, ada wong semua makanya dikdo. Oh iya. Ya, Oh, itu loh, itu Pak. tadi. Makanya begini, dulur-dulur. Ya nggak harus disepakati ini Ya. nggak usah dikaji lagi. Semakin seru dulur-dulur pengumuman pada malam hari ini. Ya mungkin kita memang ada perbedaan pendapat ya dulur. Tapi yang namanya umum-umuan ini sebagai pemicu untuk mencari lagi, menggali lagi ke depannya. Dan ini tentu saja kita sebagai pemicu ya butuh dukungan Pak Atong. Ya, Butuh perhatian Pak Atong. untuk melakukan riset. Untuk melakukan riset, untuk melakukan kajian. Ini Pemda, Pak. Jadi Pemda gini loh, harus tahu, harus disepakati dulu ini. Dengan adanya kepatihan, kantor kecamatan, pendopo kabupaten, ini kan ada sebenarnya, ini saya bisa mengatakan ini simbol perlawanan, Pak. Artinya wong Ngawi wis nglawan. Nek wong Ngawi gak ngelawan, Pak, Pringgokusumo itu tetap di 18, 30, 31, 32 Terus dia nol. tetap masih, Pak. Kan tidak mungkin. Karena apa? Sistem Belanda dia sangat kejam, Pak. Dia sangat jeli, Pak. Intelijen Belanda juga berjalan. Iya kan? Begitu, Pak Asep. Baik, dulur, sementara pembahasan mengenai Patih Pringgokusumo kita pending terlebih dahulu. Nah, Berlanjut. Ya. kita mencari data literatur yang lebih komplit. Jadi ini terpecah dua kubu ya antara Antara Pak yang Atong yang ini merupakan simbol perjuangan dan yang kedua belum tentu simbol perjuangan. Tapi yang perlu kita sadari adalah Patih Pringgokusumo adalah pribumi yang tentu saja ini mendedikasikan Ngawi sebagai daerah yang sangat penting bagi perjuangan melawan company juga. Meskipun itu nanti di kubu yang mana, tapi ini merupakan simbol ya kita. Ini kita pembicara serius, Pak, ini, Pak, ini. Betul. Ini masalah serius akhirnya, Pak. Betul. Oke, jadi Nggak mungkin umum-umuman ya. sebagai penutup, ini kedepannya bagaimana? Ini kepatihan mau dibuat seperti apa? Mau dijadikan apa? Ya, semoga Pak Ton dulu lah. Monggo Pak Ton. Ya kalau menurut saya karena ya melihat beberapa pola-pola yang terjadi di masa lalu lah yang sampai sekarang belum terbuka kebenarannya. Ki melok ndi. Nah, tapi intinya Pringgokusumo adalah tokoh. Ya. Satu. Sepakat. Dan dia berada di Ngawi ada kepentingan juga. Kepentingannya mewakili Kesultanan Jogja sebagai bukti bahwa wong Ngawi ki wong Jogja. Nah, kalau kita udah mengakui bahwa Ngawi ki
masuk neng wilayah Jogja dengan adanya Patih Pringgokusumo, otomatis apa yang ada atau apa yang dimiliki oleh Patih Pringgokusumo berupa dalem. Nah, kedepannya untuk apa ya? Dan kantor kecamatan, Kalau kantor kecamatan kan udah nggak ada kan, tapi cuman beralih fungsi. Ya kalau itu sih saya sepakat juga sih, kan dipakai juga untuk kepentingan pemerintahan juga kan, menjadi kantor Yanmas. Nah, kalau yang Kepatihan ini kedepannya kalau menurut saya ya itu sebagai tempat di mana kita bisa menjadi tempat bagaimana kita bisa berini ya kayak gini nih, membahas tentang budaya, membahas tentang apa yang ada di Ngawi ini, baik itu seninya, budayanya, ya kita poskan di Kepatihan itu. Iya, sepakat Pak Ton. Diposkan di situ, dari seni yo ning kono, Iya. berkegiatan ya di situ. Nah, jadi ada episentrumnya lah. Betul. Untuk seni dan budaya itu ya di Kepatihan itu. Sebagai bentuk atau sebagai rasa apa ya? Penghormatan kita kepada Patih Pringgokusumo itu. Oke. Mas Asep, Nggih. dilanjutkan. Ya, saya sepakat dengan Pak Tony. Jadi Patihan ini kan kalau ngiblatnya kan ke Yogyakarta. Yogyakarta itu kan sekarang menjadi pusat budaya kan, kebudayaan gitu. Maksudnya bukan berarti keraton itu bukan lagi sesuatu kekuasaan, tapi sebagai pusat kebudayaan. Nah, di Ngawi itu kan ada Kepatihan itu. Jadi ya jadikan pusat kebudayaan itu sendiri. Kalau ngobrol dengan beberapa seniman maupun budaya itu, Ngawi ini kan belum punya tempat khusus untuk apresiasi seni maupun budaya ya. Nah, itu sangat cocok sebenarnya. Jadi taman budaya sangat cocok gitu. Karena gini, di beberapa daerah yang kebudayaannya dan keseniannya maju itu mempunyai pusat untuk kegiatan itu, kayak Taman Budaya Yogyakarta, Taman Budaya Surakarta, ada di Semarang itu Taman Budaya Raden Saleh gitu. Ngawi nggak ada nih, belum. Ngawi belum Nah, ada gitu. Itu kita dorong ya Pak Ton. Ya, Itu kan didorong lagi Pak, itu udah kewajiban. ya Pak. taman budaya gitu, karena ini mewarisi kebudayaan Jogja gitu. Nah terus sebenarnya ini nyambung juga, Yanmas itu kan nanti akan pindah ke mall pelayanan publik kalau nggak salah. Nah sedangkan kantor rumah dinasnya bupati, wakil bupati itu di Beran itu kan jadi proyek pembangunan pasar Beran. Kemungkinan rencananya mau dipindah di Yanmas itu. Nah, Itu berarti cocok karena perlu dulu Patih ya. terus jadi kantor, jadi rumah dinas. Iya, berarti Wakil kita bupati berarti gitu. perlu mencari blueprintnya. Perlu dikembalikan nanti seperti cetak birunya awal seperti apa. Ya. Masuk. Jadi Kepatihan jadi wajah ya kebudayaan, Yanmas jadi Kepatihan lagi gitu. Dengan diisi rumah dinas wakil bupati gitu. Ya ini cocokologi. Oke, Mas Abed, monggo Mas Abed. Ya hampir sama dengan Pak Ton dan Mas Asep. Ya mudah-mudahan kantor Kepatihan itu segera direvitalisasi nanti agar kegiatan seni budaya bisa fokus jadi satu di situ. Nah, mudah-mudahan ada tempat ruang pamer atau biorama nanti begitu pengunjung itu masuk di situ kita tampilkan data-data dari Ngawi mulai Pringgokusumo Bupati pertama sampai sekarang. Jadi begitu masyarakat ya betul, begitu masyarakat berkunjung masuk langsung tahu. Jadi tidak perlu guide. Jadi Nah, Ngawi Tidak itu perlu apa? tidak perlu guide. Oh, iya. Nah, Ngawi kan itu begitu. sebenarnya dari tahun sekian seperti Nah, ini. itu ada kayak ruang pamer itu nanti akan muncul bupati pertama, kedua, ketiga sampai Oh, itu sekarang. bupatiku pertama. Nah, Oh, iki, untuk iki, mengenalkan masyarakat Ngawi biar tahu bupati pertama sampai sekarang itu ada ruang pamer atau biorama itu. Jadi sentra sejarah. Betul. Ya. Pak Tong, ayo otor Pak Tong. Monggo Pak Tong. Otor-otor Pak. Jadi ya harus wajib Pak. Jadi saya sudah sepakat, saya menyepakati bahwa kita tinggal ada peninggalannya di Kepatihan yang merupakan dulu tuh dalem ya. Itu adalah sebagai simbol perjuangan.
di perang Diponegoro. Ya. Karena tidak mungkin Belanda itu akan tidak melakukan reshuffle-an menghajar semuanya kalau itu tidak berpihak pada dia. Terbukti Kertanegara memberontak, ya kan? Karena dia salah itu. Saya anggap salah mencari orang di dalam bagian ininya dia. Belanda jadi setelah dia nyaman, dia bikinlah Beteng Pendem, kan gitu. Setelah semua terselesaikan, artinya apa? Kajian tentang Pringgokusumo, saya mungkin ini ya dari pembicaraan ini saya menyepakati bahwa dia adalah bagian daripada perjuangan kerakyatan dalam Pangeran Diponegoro. Nggak mungkin tanpa ada Pringgokusumo Beteng Pendem akan ada di Ngawi. Artinya apa ini? Pringgokusumo ini bisa menjadi simbol perjuangan rakyat Ngawi di dalam membantu Diponegoro. Nggak mungkin dibendung. Kan Beteng Pendem beteng bertahan, pertahanan juga di situ. Oke, meskipun tempatnya strategis jadi kajian lain. Yang kedua adalah jangan sampai Pemkab ini saya langsung bicara ke Pemkab, harus ada ini standar. Jadi gini Mas, tahun 1983 pernah ditetapkan Ngawi itu hari jadinya adalah ketika Raden Sumodikdo menjadi bupati pertama. Itu langsung dibantah. Karena itu pemberian Belanda. Iya. Ya kan? Ya. Saya semakin soheh bahwa mengatakan Pringgokusumo bisa ini pahlawan sebenarnya. Nah, ya kan? Kalau tidak begitu nggak mungkin Belanda itu akan mempreteli semuanya. Habis tuh. Nah, sepreh perjanjiannya berarti sepreh. Artinya di sini Ngawi harus bisa melihat antara Beteng Pendem simbol kejahatan kemanusiaan dengan kepatian simbol perjuangan kerakyatan. Artinya ngapain hibah Beteng Pendem 200 miliar juga belum deal, belum sepakat. Tetapi kita menafikan, mengabaikan kepatian. Persoalan mau dibikin apa dan segala macamnya, konsep cerdasnya harus ada. Ya, kalau sebagai taman budaya saya sangat sepakat. Ya, jangan hanya revit fisiknya aja nih, sudah harus mulai softwarenya diisi di sini. Ya. Atau sampai sekarang kita ngelihat kok kayak bangunan mangkrak. Nung Sewu. Oke. Baik, dulur-dulur semuanya. Jadi kembali lagi ya. Jadi satu falsafah dari Bung Karno yang sangat terkenal yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Apalagi sejarah tentang di mana kita dilahirkan, di mana kita makan, di mana kita minum. Nah, ini harus tetap kita pelajari dan kita lestarikan. Salah satu lokasi yang perlu kita lestarikan adalah Kepatian Ngawi yang menjadi dalem dari Patih Pringgokusumo. Mari seluruh elemen baik itu dari masyarakat dan juga pemerintah daerah bisa kita sadari kekurangan kita yang pertama adalah kita tidak punya data-data mengenai arsip. Yang kedua, kita tidak punya media untuk mensosialisasikan sejarah dan kebudayaan yang kita miliki kepada generasi penerus kita. Oleh karena itu monggo peluang ini ditangkap nggih Pak Ato nggih. Ya, yang muda-muda juga nih. Usulan-usulan ya hasil dari umuk-umukan ini meskipun umuk kalau kita ngomong kan waton umuk tapi umuk ning waton. Jadi begitu, monggo semoga apa yang menjadi umuk-umuman kita pada hari ini bermanfaat dan kemudian bisa ditindaklanjuti oleh yang terkait menjadi suatu kebanggaan, menjadi suatu landmark budaya dan juga sejarah di Kabupaten Ngawi. Dulur-dulur, terima kasih telah menyaksikan podcast umum-umuman pada kali ini. Jangan lupa like, share dan juga subscribe Sanggar Umat Joglo podcast umum-umuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.